Shalom, shalom, saksi-saksi Kristus yang terkasih. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini, baik yang menonton maupun yang telah mensubscribe channel ini. Semuanya senantiasa saya bawa di dalam doa-doa saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna kepada saudara semua, dan senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapa di sorga, dan senantiasa dilimpahkan dengan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal, yang senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Baik saudara, kita buka lagi Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Yesaya menerima panggilan Tuhan. Kita dapat belajar dari Yesaya sebagaimana Yesaya meresponi panggilan Tuhan. Maka kita dapat belajar juga meresponi panggilan Tuhan. Pada saat kita meresponi panggilan Tuhan, di saat itulah Tuhan langsung menguduskan kita agar kita layak menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, di mana tuaian telah menguning. Dikatakan pada ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan. Katanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai, yang mau diutus, yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan.
Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai Tuhan, yang mau diutus Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan yang mau berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan." Tuhan mau mencari orang yang mau diutus. Tuhan mau mengutus kita. Tuhan menunggu kita. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita. Tuhan mau mengutus kita menjadi terang kemuliaan Tuhan bagi tempat kita berada. Firman Tuhan tadi yang kita telah baca tadi, itu sangat jelas bahwa saat Yeremia diutus, maka segala kenajisannya itu dihapuskan oleh Tuhan. Begitupun juga kita. Tuhan mau mengutus kita, maka segala kenajisan kita itu akan disucikan, dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Tuhan hanya ingin melihat siapa yang mau diutus menjadi terang kemuliaan Tuhan. Maka hidup kita diperkenankan. Tuhan mau kita membawa orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, masuk ke dalam keselamatan Tuhan. Tuhan mau mengutus kita untuk mendoakan mereka, untuk mendoakan keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Dan Tuhan menguduskan kita, menguduskan semua. Dan kita diperkenankan tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Maukah saudara kita menerima panggilan Tuhan sebagai rekan sekerja Allah? Bergaul erat dengan Tuhan, memberikan telinga kita untuk mendengarkan suaranya, dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Membawa kabar baik bagi keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Bahkan Tuhan mau mengutus sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga Tuhan menghendaki agar banyak jiwa berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Pada saat saya berdoa dan saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, di dalam doa saya berkata, "Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan." Saya tidak mengerti bagaimana caranya, saya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan diri saya merasakan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya untuk dapat menyampaikan kesaksian Kristus, salah satunya di dalam YouTube channel ini. Bagi saya pribadi, ini tidak mudah. Sebab saya bukan siapa-siapa, saya bukan pendeta, saya hanya orang biasa, saya orang berdosa yang Tuhan selamatkan. Namun karena kasih karunia Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus yang menolong saya memberikan pengajaran firman Tuhan ini menjadi kesaksian yang harus saya bagikan kepada semua orang, menjadi saksi Kristus. Saya mengerti sekarang bahwa Tuhan memakai siapapun yang mau menyerahkan dirinya untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kepada saya untuk bertekun menantikan Tuhan, agar saya membayar harga dengan berdoa, membayar harga waktu saya dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kekuatan kuasa Tuhan melalui firman Tuhan itu dinyatakan bekerja di dalam diri saya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat 20, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan di dalam diri kita, bahwa Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, dan kita mau diutus oleh Tuhan, maka Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Inilah firman Tuhan. Tuhan ingin menyatakan terangnya, menyatakan kemuliaannya di tengah bangsa-bangsa. Tuhan hanya mencari yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa kita, seberapa kotornya hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Luar biasa karya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar bangsa-bangsa di seluruh bumi menerima kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya atas bangsa-bangsa. Ingin memenuhi seluruh bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dia tidak memandang dosa kita. Dia hanya memandang hati kita. Dia hanya melihat kerinduan hati kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan mau diutus oleh Tuhan. Sehingga banyak bangsa-bangsa diselamatkan. Untuk menggenapi firman-Nya. Kita ambil bagian untuk penggenapan firman Tuhan. Biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Saya bersuka cita sekali, untuk dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan mau pakai saya yang tidak ada apa-apanya ini. Saya bersyukur, saya merasakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan pribadi saya, di dalam roh saya. Roh Kudus katakan, maukah kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi dunia ini? Nama Tuhan ditegakkan atas seluruh bumi. Dan biarlah seluruh bumi mengenal Tuhan. Dan seluruh bumi dipenuhi oleh terang kemuliaan Tuhan. Mari saudara, saksi-saksi Kristus, kita bangkit. Gereja Tuhan bangkit menjadi terang bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Immanuel, Shalom.